Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Pelatih kiper Dewa United Sjoerd Woedenberg kabarnya akan jadi pelatih kiper timnas Indonesia senior. Dengan ini berarti hampir semua susunan staf kepelatihan timnas saat ini beraroma Belanda. Nah, sekarang kita intip nih pelatih-pelatih Belanda dengan asistennya asal Belanda yang pernah melatih Indonesia sepanjang sejarah dan seperti apa sih prestasinya. Ingat, catatan ini nggak bisa dibandingkan apple to apple atau dibandingkan secara plek ya, sebab ya setiap musim setiap generasi itu berbeda ya, dari segi permainan, segi susunan pemain, dan juga cara main dan aturan sepak bolanya. Jadi kita nggak bisa ngebandingin satu pelatih dengan pelatih yang lain ya. Pelatih asal Belanda pertama yang menangani timnas Indonesia adalah Wim Hendricks di tahun 1975. Prestasi terbaiknya adalah prakualifikasi Piala Asia 1976. Selebihnya nggak ada. Kemudian Tim Herding diganti oleh Will Korver di tahun 1975. Dia ini melatih sampai 1979. Nah ini ya pencapaian dari Will Korver ya selama 4 tahun di timnas Indonesia. Yang pertama meloloskan timnas Indonesia ke Olimpiade 1976. Yang kedua runner up SEA Games 1979 ya, cuma 2 itu ya. Sisanya nggak ada ya, di berbagai ajang nggak ada juara apapun selama ditangani oleh Will Korver. Tapi lumayan lah ya, dalam tahun segitu dengan permainan pemain kita yang masih ecek-ecek tapi mampu lolos Piala Dunia dan juga medali perak ya SEA Games ya, ini udah lumayan lah ya. Lalu Will Korver ini digantikan oleh Frans van Belkom di tahun 1979. Nah ini prestasinya cuma satu-satunya nih, yakni lolos kualifikasi Piala Asia 1980. Pelatih asal Belanda keempat di timnas Indonesia adalah Henk Willem di tahun 96-97. Prestasi terbaiknya adalah kualifikasi Piala Asia 1998 dan medali perak alias runner up SEA Games 1997 ya. Pelatih asal Belanda kelima yang menangani timnas Indonesia adalah Wim Rijsberger di tahun 2011-2012. Nah, si Wim ini tuh nggak ada prestasi apapun. Bahkan bisa dibilang timnas Indonesia di eranya Wim Rijsberger ini tuh jeblok abis-abisan di semua ajang. Tapi lucunya PSSI waktu itu malah nggak memecat Wim Rijsberger ini, malah naikin posisinya jadi direktur teknik, sementara timnas dilatih oleh pelatih lokal yakni Aji Santoso. Yang keenam adalah Peter Huistra di tahun 2014, tapi nggak sempat melatih timnas karena kisruh PSSI di tahun 2015 ya. Jadi kesimpulannya, dari 6 pelatih asal Belanda yang pernah melatih timnas Indonesia, belum ada satupun yang bisa hadirkan gelar juara di ajang apapun, baik AFF, AFC, apalagi dunia. Dunia ini maksudnya bukan Piala Dunia loh ya, tapi minimal Olimpiade lah ya. Ya meskipun cuma ada satu pelatih yang mampu membawa timnas Indonesia lolos ke Olimpiade, yakni Will Korver di tahun 1976. Tapi kembali kami tegaskan ya, kita nggak bisa membandingkan apple to apple setiap pelatih Belanda yang pernah melatih timnas Indonesia, karena kan beda zaman, beda gaya main, beda peraturan. Tapi paling tidak di sini kita akan tunggu nih, apakah Patrick Kluivert ini akan jadi satu-satunya pelatih asal Belanda yang bisa hadirkan gelar pertama pada timnas, minimal apa ya, minimal AFF gitu loh. Sebab dari 6 pelatih asal Belanda sebelumnya ini belum ada satupun loh yang pernah bawa gelar AFF. Patrick Kluivert ini kabarnya dikontrak selama 2 tahun di timnas Indonesia. Sekarang kita lihat nih jadwal timnas senior di 2 tahun itu ada apa ya? Ada kejuaraan apa ya? Gak ada sih, cuma round 3 doang kali ya. Sebab kalau Piala Asia U23 terus juga SEA Games itu semuanya kan dilatih oleh Gerard van den Boog. Sementara timnas U20 dilatih oleh Indra Syafri dan timnas U17 dilatih oleh Nova Arianto. Jadi Patrick Kluivert di timnas itu selama 2 tahun cuma apa ya? Cuma ngejalanin round 3 doang, dan kalaupun gagal
Kalaupun Indonesia gagal nih di round 3, Patrick Kluivert udah dilindungin sama PSSI. Karena kan kita sama-sama tahu, kan targetnya bukan 2026, tapi 2030. Jadi intinya Patrick Kluivert di timnas Indonesia saat ini tuh benar-benar aman posisinya. Bukan benar-benar aman, tapi benar-benar diamankan posisinya. Ini lucu banget ya PSSI. Giliran Sintayong aja, wah, dibikin babak belur. Harus lolos Piala Asia Senior, harus lolos Piala Asia U23, harus lolos Piala Asia U20, harus lolos Piala Dunia 2026, harus juara AFF dan lain bla 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 bla. Giliran Patrick Kluivert aja di timnas, tugasnya dibagi-bagi. Ada lucu. Nah, bicara soal PSSI baru saja terkena sanksi dari AFC. Gara-garanya ini persoalan laga uji coba nih antara Persiraja Banda Aceh dengan klub asal Malaysia, Penang FC pada 7 November 2024 lalu ya. Alasannya dari AFC ini adalah PSSI itu telat mendaftarkan laga ini ke AFC. Sebagaimana dalam peraturan AFC, setiap pertandingan yang melibatkan dua tim internasional atau dua negara harus mendaftarkan ke konfederasi setempat selambat-lambatnya 14 hari sebelum kick-off. Sementara PSSI baru mendaftarkan pertandingan ini tuh pada 26 Oktober alias 11 hari sebelum kick-off. Dan dengan pelanggaran ini PSSI dijatuhkan denda $1.250 atau setara dengan 20,4 juta rupiah. Tapi buat kami ini agak lucu ya, dan seolah ada indikasi AFF emang sengaja mau nyari duit ya. Kenapa kami bilang gini? Yang pertama, kalau memang PSSI telat mendaftarkan laga ini, kenapa laga ini tetap diizinkan sama AFC? Kan harusnya kalau udah telat nggak boleh lagi dong, udah nggak bisa diizinkan dong. Kecuali emang AFC niat nih buat ngasih denda nantinya sama PSSI, bener dong? Yang kedua, ada indikasi orang dalam PSSI sendiri yang sengaja mau nguras duit PSSI. Sebab ya secara logika gini deh, masa iya sih orang yang udah kerja di dalam PSSI nggak tahu soal aturan ini, kecuali dia memang ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, ini pihak Persirajanya yang telat daftarkan ke PSSI. Yang kedua, orang di PSSI yang bertugas daftarin ini ke AFC emang sengaja daftarin ini telat. Makanya kita akan tunggu klarifikasi dari PSSI. Ini siapa yang salah? Apakah pihak Persiraja yang telat mendaftarkan ini ke PSSI, atau emang ini ada kelalaian dari anggota PSSI yang bertugas mendaftarkan ini ke AFC? Kita ke berita klub. Kita mulai dari Persebaya. Persebaya kalah lagi. Kali ini dari tim juru kunci Persis Solo dengan skor 2-1 yang diwarnai oleh kartu merahnya Gilson Costa. Jujur, kami tuh lihat laga ini apa ya? Agak aneh sih. Aneh kenapa ya? Aneh pada taktik Paul Munster, terutama di babak kedua. Ketika Gilson kartu merah, kenapa Paul Munster ini nggak lakukan perombakan? Justru yang ditarik adalah pencetak gol, yakni Rivera. Dan jika memang kami amati nih di laga ini, para pemain Persebaya kok seperti apa ya? Seperti kehilangan fokus dan seolah-olah apa ya? Pemikirannya kosong, atau istilah kasarnya polongo. Coba perhatikan golnya Moussa Sidibé. Ya masa dua pemain Persis Solo dibiarin gitu aja di kotak penalti, sementara pemain Persebaya cuma Ardi Idrus yang ngejar, yang lain cuma bengong. Ini kan nggak masuk akal. Kemudian golnya Ramadan Sananta. Coba perhatikan kemana bek-bek Persebaya. Kok yang ngawal Sananta justru Dejan Tumbas yang seorang striker, sementara bek-bek Persebaya cuma bisa bengong. Apa-apaan ini? Ada. Maka wajar nasib Paul Munster itu cuma ditentukan saat pekan ke-23 lawan Dewa United. Andai Persebaya gagal menang lawan Dewa United, dipastikan Paul Munster akan dicopot di Persebaya.
Lanjut ya, buat yang minta kami bahas soal Liga 2, yang bilang kemarin, "Bang, di Liga 2 ada yang gulat no." Siapa? Yuse Maho lawan John Mena di laga PSPS lawan Deltras. Lah kenapa harus heran? Kan udah biasa kayak gini. Kami kan sering bilang Liga 2 itu cuma Liga Tarkam, cuma dibungkus aja dengan nama yang keren, Liga Profesional. Padahal mah isinya mah tetap aja Tarkam. Ya udahlah ya, biarin aja lah. Toh yang main juga Deltras FC, tim yang sangat dilindungin sama LIB dan PSSI karena dimiliki oleh anggota LIB dan PSSI. Terus lawannya juga PSPS Pekanbaru yang dimiliki Esko PSSI. Ya wis, biarin aja lah. Toh yang ngurusin sepak bola kita juga sekarang lagi sibuk pencitraan di timnas. Liganya mah dibiarin. Jadi ngapain kita ngurusin? Toh yang ngurusin liganya aja cuek. Kejadian ini sih belum seberapa, noh, di Liga 4 lebih parah. Ada pemain katanya yang paling senior nih, kok kelakuannya udah kayak preman pasar. Masa main bola kok nyekek pemain lawan? Ada kapten pula, Hidayat Nur namanya. Sok jagoan tapi pengecut. Kenapa pengecut? Ya Instagramnya aja digembok. Ya inilah realita para pemain lokal kita yang dibangga-banggakan sama Toel CS, yang dibangga-banggakan sama anggota dewan, yang dibanggakan sama lokal kampret. No, udah lo kasih aja no video-video kayak gini pada para lokal kampret Toel CS. Masa yang gini mau masuk timnas? Ada. Makanya ya kami tuh heran loh dengan orang-orang zaman sekarang, makin kesini kok makin kagak jelas ya. Ini orang-orang yang ngakunya lokal kampret sering bilang banget, jangan naturalisasi terus, kasihan pemain lokal kita. Lah kalau pemain lokalnya kayak gitu gelut mulu, ya gimana mau prestasi buat timnas? Halo Pak Junir Rahman, Esko PSSI bidang fair play dan tanggung jawab. Gimana nih lihat yang kayak gini nih? Kerjanya apa ya? Apa cuma diem duduk manis dan nyinyirin Sintayong, Pak? Lalu juga buat Pak Eko Setiawan nih, Komite PSSI bidang Liga dan Sepak Bola. Gimana tuh Liga 2, 3, dan 4? Ada Esko lagi. Esko maning. Sebenarnya Esko ini ada manfaatnya nggak sih? Entahlah. Dari Persib Bandung, betul kan yang pernah kami bilang kalau Persib musim depan itu dan musim-musim kedepannya lagi ini akan lebih banyak pakai pemain muda dengan usia rata-rata itu mungkin gak lebih dari 30 tahun. Nah ini diungkapkan sendiri nih oleh bos utama Persib Glenn Sugita saat wawancara di GBLA usai peninjauan kemungkinan ada sponsor untuk GBLA. Sebenarnya rencana ini tuh udah dari tahun kemarin sih digagas. Saat itu kami ikut hadir ya dalam rapat di Geraha Persib. Waktu itu ada pembicaraan soal keuangan dan melihat kondisi keuangan seluruh tim di Indonesia yang terus merosot, Glenn Sugita ini memiliki rencana panjang agar Persib ini jangan terlalu boros dalam hal pembelian pemain. Apalagi Persib akan bangun yang namanya training ground yang membutuhkan dana yang cukup besar. Jadi secara simpelnya gini nih rencana Glenn Sugita waktu itu ya. Persib akan memaksimalkan pemain-pemain akademi. Sebab pemain akademi itu selain gajinya lebih murah, terus juga pemain akademi kan bisa didapatkan secara gratis. Tapi Glenn Sugita pun memikirkan masalah prestasi atau target juara. Maka keputusan Glenn Sugita waktu itu akan mencampurkan antara pemain senior dengan pemain muda, tapi memilih pemain seniornya yang memang punya kapabilitas saja, yang usianya nggak lebih dari 30 tahun. Kenapa demikian? Agar para pemain ini bisa tetap di Persib 3-5 tahun ke depan. Atau istilahnya Persib itu nggak perlu belanja banyak pemain tiap musimnya. Dan rencana ini waktu itu sudah disetujui nih sama Boyan Hodak. Sebab menurut Hodak, membentuk sebuah tim itu nggak cukup dalam 1 tahun. Jadi kalau pemain Persib ini gak banyak dirombak ya, ini pola dan pakem permainan Persib akan tetap sama gitu loh. Jadi pertimbangannya waktu itu. Cuma waktu itu permasalahannya adalah nyari pemain senior dengan rentang usia 25-30 tahun itu sangat sulit, khususnya untuk pemain lokal ya. Untuk asing sih gampang ya.
Jadi Persib musim depan kemungkinan akan tetap memakai beberapa pemain senior, tapi untuk pemain-pemain yang usianya 33 tahun ke atas ini kemungkinan akan dilepas dan ngambil pemain-pemain yang usia emas aja yang bisa untuk jangka panjang. Dan apa yang kami sampaikan waktu itu sekarang kita sudah buktikan sendiri kan, bukan kami yang ngomong lu, tapi bukan kami yang mengada-ada, tapi memang bos utama Persib sendiri yang bilang lu ya. Begitupun dengan Persija Jakarta. Persija pun akan melakukan hal yang sama nih musim depan seperti Persib itu juga ya. Tapi bedanya Persija nggak akan secara langsung nih untuk ngerombak susunan skuadnya, tapi secara bertahap. Nah, saat ini ada 26 pemain Persija yang dipinjamkan nih. Ada yang ke Liga 1, ke Liga 2, ke Liga 3, dan Liga 4. Nah, dari 26 pemain yang dipinjamkan ini, musim depan akan diseleksi oleh Carlos Peña. Nah, pemain-pemain yang tampil bagus saat peminjaman kemungkinan akan diambil ke Persija musim depan. Dan pemain-pemain yang sekarang ada di Persija kalau dirasa permainannya atau performanya musim ini kurang memuaskan, ya akan dilepas oleh Carlos Peña. Satu posisi yang jadi sorotan Carlos Peña musim depan tentu aja lini pertahanan, sebab dari 21 laga udah terlalu banyak Persija ini kebobolan. Nah, sektor yang paling disoroti Carlos Peña adalah sektor kiper dan back. Sebenarnya di sektor kiper ini ada Carlos Eduardo, tapi nampaknya Carlos Peña kurang puas nih sama Edo. Sementara Andri Tani udah tua nih, refleksnya juga udah mulai hilang ya. Jadi satu posisi musim depan ini udah dipastikan adalah kiper yang diincar. Lalu untuk sektor back nih, kemarin kan ada Pak Jun Heong nih, mantan anak asuhnya Peña di Racanburi. Ini bisa diduet ini dengan Rizky Ridho. Tapi permasalahannya, Rizky Ridho akan sering absen ke timnas. Maka Carlos Peña pun akan mendatangkan satu back asing lagi. Entah itu asing atau lokal loh ya. Tapi satu nama pun, ini pemain asing ya, kabarnya makin mencuat nih untuk akan gabung ke Persija. Dia adalah Rafael Jansen, bek asal Brazil berusia 34 tahun yang saat ini main di Liga 2 Brazil. Nah, Rafael ini adalah tandem dari Pak Jun Heong di Racanburi saat dilatih oleh Carlos Peña. Cuma di sini kami belum tahu nih apakah dua-duanya akan diambil atau cuma satu aja. Nah, satu hal yang paling penting nih, ini rencana apakah bisa berhasil atau tidak? Karena apa? Apakah Carlos Peña akan stay di Persija musim depan atau enggak? Sebab ini ada perbedaan target antara Carlos Peña dengan manajemen Persija. Carlos Peña cuma menargetkan finish di 4 besar, sementara manajemen Persija menargetkan juara musim ini. Jadi kita belum tahu nih nasib Carlos Peña musim depan.